Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat tafsir surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tatanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Yang para malaikat ya turun, dan ar-ruh Jibril ya pada malam tersebut dengan izin Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala min kulli amr ya daripada segala urusan, membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar, dan kesejahteraan pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu, ya sesungguhnya kami menurunkannya. Di sini Allah mengatakan inna anzalnahu, ya sesungguhnya kami menurunkan. Ya, kata-kata kami di sini adalah dhamir al-uzmah yang menunjukkan ya pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dan anzalnahu, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Katanya di sini kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an ini. Bahwasanya kami menurunkan Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an adalah yang Allah turunkan adalah Al-Qur'an yang mulia. Meskipun di dalam surah Al-Qadar tidak disebutkan sebelumnya bahwasanya kata ganti tersebut sesungguhnya kami menurunkannya, nyanya di situ maksudnya adalah kepada Al-Qur'an. Karena dia adalah perkara yang maklum, ya perkara yang diketahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu adalah kitab, ini maksudnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Dan malam ya, malam itu adalah antara tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Jadi malam di situ adalah dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian fi lailatul qadar, al-qadar di situ adalah kemuliaan dan keagungan, asyarfu wal uzma. Dan makna ayat ini fi lailatul qadar maksudnya di malam yang agung, yang memiliki kadar, memiliki kemuliaan dan keagungan. Yang pada malam tersebut ya Allah Subhanahu wa taala, atau pada malam tersebut ditakdirkan ya maksudnya yang malam tersebut ya bahwasanya amalan-amalan yang dikerjakan itu memiliki kadar yang tinggi, kadar yang dimuliakan. Dan malam itu adalah malam yang mubarakah, ya, malam yang diberkahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ad-Dukhan ya ayat 3 sampai 4, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang berkah ini, di malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, sesungguhnya ya kami ya benar-benar memberikan peringatan dengan Al-Qur'an tersebut. Fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam tersebut ya ditentukan ya takdir yang terjadi ya setahun yang akan datang. Dan malam tersebut Lailatul Qadar berada pada malam Lailatul Qadar berada pada bulan Ramadan, ya, berada pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang pada bulan tersebut diturunkan Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 185. Dan makna diturunkan Al-Qur'an pada malam tersebut maksudnya permulaan diturunkannya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Permulaan diturunkannya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur setelahnya ya, setelahnya kepada Rasulullah SAW dalam masa 23 tahun. Kemudian Allah mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Pertanyaan dalam ayat ini kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala adalah pertanyaan yang menunjukkan ya besarnya ya perkara malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Ma Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa yang engkau ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung, malam yang memiliki kemuliaan yang tinggi, malam yang memiliki kebaikan dan keberkahan yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, setelahnya Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan perkataan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr itu adalah tafsir ya pada tafsiran daripada ayat sebelumnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa yang engkau ketahui ya tentang malam Lailatul Qadar? Kemudian Lailatul Qadar itu di ayat selanjutnya Allah tafsirkan sampai habis. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian tatanazzalul malaikat warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kemudian malaikat itu turun ya, dan Jibril juga turun pada malam tersebut dengan izin Rabb mereka dengan membawa ya segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan kesejahteraan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya bahwasanya ya malam Lailatul Qadar ya amalan soleh yang dikerjakan pada malam tersebut maksudnya lebih baik dan lebih afdol ya daripada amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan. 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di situ. Ya. Maksudnya malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, adalah amalan soleh yang dikerjakan pada malam tersebut lebih baik, lebih afdol ya daripada amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Jadi amalan yang dikerjakan tersebut ya lebih baik, yang kadar 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW dalam hadis ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan lamma hadara Ramadan, ketika masuk Ramadan, telah datang Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, iftaradallahu alaikum siyamahu, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, tuftahu fihi abwabul jannati, yang pintu-pintu surga dibuka ya di bulan Ramadan, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin, dan pada bulan Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu. Kemudian kata Rasulullah SAW, fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kata Rasulullah SAW, man hurrima khairaha faqad hurrim. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, ya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Ya, hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, berdiri mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatanazzalul malaikatu. Ya, pada malam tersebut malaikat itu turun. Jadi para malaikat turun ke bumi, ya, sedikit demi sedikit. Kemudian ruh dimaksud di situ adalah Jibril alaihissalam. Sebenarnya malaikat yang disebutkan sebelumnya itu sudah umum. Disebutkan Jibril secara khusus menunjukkan keutamaan Jibril alaihissalam dan kedudukannya yang mulia, karena beliau adalah alaihissalam yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya. Para malaikat turun dan juga Jibril turun pada malam tersebut, fiha, pada malam tersebut maksudnya pada malam yang penuh dengan keagungan. Bi'idzni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena malam tersebut, ya, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk turun, karena malam tersebut memiliki keberkahan yang banyak dan kebaikan yang banyak. Dan pada malam itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya malaikat yang turun pada malam tersebut, ya, disebutkan dalam riwayat, wa innal malaikata tilkal laila fil ardi aktsar min adadil hasa. Bahwasanya jumlah malaikat pada malam Lailatul Qadar itu, jumlahnya pada saat itu yang turun ke bumi itu melebihi, ya, jumlah kerikil yang ada di bumi. Min kulli amr, membawa segala urusan. Membawa segala urusan maksudnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, ya, takdir, memutuskan takdir, ya, mengkadarkan takdir pada tahun tersebut, pada tahun yang akan datang. Pada tahun tersebut Allah menentukan takdir ajal, kemudian rezeki dan yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditentukan, ya, takdir, ya, segala urusan yang setahun yang akan datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajar, dan kesejahteraan pada malam tersebut sampai datang waktu fajar. Maksudnya sampai datang waktu fajar, sampai terbitnya fajar yang kedua, sampai masuk waktu sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menyembunyikan kapan malam Lailatul Qadar itu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita kapan malam Lailatul Qadar tersebut, agar, ya, kita hamba-hambanya bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Yang malam Lailatul Qadar tersebut berada di bulan Ramadan, di 10 terakhir, ya, dan itu adalah pendapat yang kuat, dan lebih dipertegas lagi di malam-malam ganjil, ya, dan lebih tegas lagi sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, dia berada di malam malam ke-27. Kemudian kaum muslimin yang rahmat Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, fa inni ra'aitu lailatul qadri, sesungguhnya aku pernah melihat Lailatul Qadar itu di malam keberapa, ya, telah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inni unsituha, kemudian aku dilupakan kapan dia, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, wa innaha fil ashril awakhir, dan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 akhir di bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin yang rahmat Subhanahu wa taala, juga Nabi mengatakan, uritu Lailatul Qadri tsumma unsituha, aku pernah, ya, mengetahui kapan itu malam Lailatul Qadar, kemudian aku lupa kapan malam Lailatul Qadar itu. Dan di antara hikmah mengapa Nabi SAW lupa, ya, kemudian kita tidak mengetahuinya, agar kita bersungguh-sungguh, ya, beribadah di malam tersebut, dan tidak mengkhususkan kesungguhan kita beribadah di malam-malam tertentu saja, tetapi kita menghidupkan seluruhnya, ya, 10 malam, ya, 10 akhir bulan Ramadan, untuk beribadah, ya, memperbanyak qiyamul lail kita, memperbanyak salat kita, memperbanyak zikir kita, terus memperbanyak berdoa, memperbanyak membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang diperintahkan oleh syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu bersungguh-sungguh untuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan, ya, karena keutamaannya yang luar biasa sebagaimana telah dijelaskan, sebagaimana dalam riwayat, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, kemudian beliau hidupkan malamnya. Jadi malamnya dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah. Kemudian wa aiqadha ahlahu, bahkan beliau, ya, membangunkan keluarganya sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashri
bahwasanya adalah Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh di 10 akhir ma la yajtahid fi ghairiha, yang beliau tidak lakukan ya di selain 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian juga kata Aisyah radhiyallahu anha ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan i'tikaf, melakukan i'tikaf, bahkan beliau lakukan i'tikaf tersebut ya untuk mencari malam Lailatul Qadar sampai beliau wafat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif al-ashr al-awakhir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf 10 akhir Ramadan, min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 akhir bulan Ramadan sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam juga iktikaf setelah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Ibnu Umar bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan ya malam akhir bulan Ramadan dengan beriktikaf. Oleh karena itu ya sepantasnya untuk kita bersungguh-sungguh ya bersemangat ya menghidupkan malam-malam ya 10 akhir bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar ya, dengan kita memperbanyak salat kita, qiyamul lail kita, membaca Al-Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, terus memperbanyak istighfar, dan juga memperbanyak sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan apabila kita merasa bahwasanya kita berpas-pasan dengan malam Lailatul Qadar, maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ya ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma aqul?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda, bagaimana pandangan Anda seandainya ya aku bersesuaian dengan malam Lailatul Qadar, atau aku ketika beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku katakan dalam doaku? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Quli, bacalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku, ampunkanlah dosaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini ya tafsir singkat ya surah Al-Qadar, ya semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.